คุณผู้ชมครับปราโบโว ซูเบียนโตเคยลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีมาแล้ว2ครั้งในปี 2014 และปี 2019 นะครับแต่ทั้ง2ปีก็ต้องพ่ายแพ้ให้โจโควิโดโดการเลือกตั้งในปีนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงเป็นเดิมพันสำคัญท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีทีมหาเสียงก็ไม่พลาดที่จะหยิบเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการปรับภาพลักษณ์ใหม่จากอดีตนายทหารที่แข็งกร้าวกลายเป็นคุณปู่ใจดีหน้ากอดนะครับติดตามในสารคดีเชิงข่าวปราโบโวบาดแผลชัยชนะความหวังตอนที่ 3 ยุทธการปรับภาพลักษณ์ Tonight claiming victory after more than 200 million people went to the polls. Indonesia มีประชากร 278 ล้านคนในจำนวนนี้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 139 ล้านคนคิดเป็น49.9% ของประชากรทั้งหมด TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่ชาวอินโดนีเซียใช้เวลามากที่สุดเฉลี่ยเดือนละ38 ชั่วโมง 26 นาทีจากการรวบรวมข้อมูลการใช้แอปพลิเคชันระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายนปีที่แล้วแอปพลิเคชันนี้จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเลือกตั้งระดับชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และการปรับภาพลักษณ์ให้ปราโบโวจากอดีตนายทหารผู้แข็งกร้าวกลายเป็นคุณปู่ใจดีหน้ากอด Mengubah image itu saya kira agak kurang tepat karena sebenarnya naturally Pak Prabowo itu juga orang yang suka jokes, bercanda gitu dan Pak Prabowo ini ketika berinteraksi dengan jurnalis, ketika berinteraksi dengan anak-anak muda, ya, dia bisa apa namanya membawa diri ya dengan baik itu. Nah misalnya ketika yang rame soal gemoy, sebenarnya Pak Prabowo itu kan natural saja gitu. Kami sasar memang kan generasi muda di bawah 44 tahun ya. 40 tahun. Jadi kalau kita bagi tuh usia first voters yang apa namanya yang Gen Z yang 17 ke sekitar 30 ya atau 17 ke ya sekitar segitu 25 28 itu mereka lebih banyak di TikTok gitu dan kalau yang Instagram usia di atas itu sampai ke 44. Nah beda lagi dengan teman-teman muda yang ada di daerah-daerah. Mereka jauh lebih familiar dengan Facebook gitu. Jadi voters of Prabowo mostly from the young people. They age the millennial, they age 20s, and it seems they forget that Prabowo used to be a kidnapper for the student, used to be a chief commander of Kopassus, and used to be doing a lot of human rights abuses, human rights violation in the past. This generation is not quite aware of what is going on the Indonesian politics or democracy. Yang kemudian fokus pada concern olahraga. Bapak Prabowo itu fokus kepada apa yang kemudian perjuangan yang belum usai. Karena di tahun 2019 saya sangat proaktif untuk mendukung Bapak Prabowo ketika itu untuk menjadi presiden, di mana memang ketika itu beliau salah satu calon daripada calon presiden yang ada pada saat itu di tahun 2019. Nah di tahun 2024 memang ada peluang juga di situ. Akhirnya saya berniat untuk menuntaskan perjuangan yang belum usai di tahun 2019. Akhirnya saya niatkan di tahun 2024 saya tuntaskan perjuangan untuk bagaimana Bapak Prabowo bisa menjadi presiden bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Seperti itu yang pertama. Nah yang kedua, saya melihat bagaimana memang narasi-narasi yang sering dibawakan oleh Bapak Prabowo itu
sangat proaktif dan sangat concern terhadap generasi Z atau kita bisa sebut dengan Gen Z. Teman-teman muda yang umurnya atau kisaran lahirnya antara 97 sampai tahun 2006. Nah, sering sekali narasi-narasi yang dibawakan oleh Bapak Prabowo yang berkaitan dengan ya kan, karena selama ini kami melihat sebagai anak muda ya politik itu ya serius gitu kan. Nah, ketika ada Bapak Prabowo yang kemudian Mas Gibran juga ya kan mencoba menerasikan bagaimana politik itu juga riang gembira. Nah, kami suka nih ya kan as a young gitu kan, sebagai anak muda itu ya kita wah demen nih hal-hal yang seperti ini dan ini unik gitu kan, dan memang ya pertama kali memang ini yang ada di Indonesia hal-hal yang seperti ini. Kemudian banyak akhirnya Gen Z dan milenial ya suka dengan gaya yang dibawa oleh Bapak Prabowo dan Mas. Kami bawa Gemoy ini menjadi sebuah termasuk di TKN Fanta membawa Gemoy sebagai sebuah narasi ya, bahwa berpolitik di Indonesia itu tidak lagi boleh destruktif ya. Politik di Indonesia itu harus riang gembira, harus kita jogetin aja quote and quote ya. Dan alhamdulillah dampaknya itu signifikan gitu. Jadi toh hasilnya kan ternyata ketika after Pilpres kemarin kan kebanyakan yang milih Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu sebenarnya anak-anak Gen Z. Ya, bahkan dari 100% yang memilih Bapak Prabowo dan Mas Gibran, itu 57%-nya adalah Gen Z dan milenial. Makanya ketika ada pertanyaan apakah berpengaruh kepada pemilih muda terhadap Bapak Prabowo dan Mas Gibran, ya saya rasa tidak gitu. Saya tidak, karena memang สังคมเทคโนโลยีสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทำให้ข้อคอรหาในอดีตเลือนหายไปตามกาลเวลาภาพอดีตในทหารแข็งกร้าวถูกแทนที่ด้วยภาพของคุณปู่ใจดีหน้ากอดพร้อมกับความหวังว่าคุณปู่คนนี้จะนำพาอินโดนีเซียให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างสง่างามในฐานะพี่ใหญ่ของอาเซียนและประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก